Bayangkan menjadi seorang OB biasa di sebuah gedung perkantoran mewah. Hari itu, hidup seorang pemuda sederhana berubah total hanya karena sebuah kalung tua yang selalu disimpan di balik seragamnya. Saat ia diminta mengantar makanan ke ruang CEO cantik, semua orang mengira ini hanya rutinitas biasa. Namun ketika sang CEO melihat kalung itu, tubuhnya gemetar, wajahnya memucat, dan matanya berkaca-kaca. Bukan karena marah. Bukan karena jijik, tapi karena kalung itu menyimpan rahasia masa lalu yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Dan begitu kebenaran terungkap, seluruh kantor terdiam. Ternyata pria yang selama ini mereka pandang rendah adalah seseorang yang jauh lebih berharga dari apapun yang pernah mereka bayangkan. Sebelum lanjut, absen dulu kota kalian dari mana? Coba tulis di komentar. Jakarta? Bandung? Surabaya? Medan, Makassar, atau dari kota lainnya? Namaku Raka. Setiap pagi, sebelum matahari betul-betul naik, aku sudah berdiri di depan cermin kecil kamar kos yang catnya mulai mengelupas. Bukan untuk bergaya, bukan untuk memastikan rambutku rapi, tapi untuk melihat sesuatu yang lebih berharga dari seluruh pakaian yang kumiliki. Kalung kecil berbentuk lingkaran, terbuat dari logam tua. Hanya itu warisan terakhir dari ibuku. Ia bilang, selama aku menjaganya, aku tidak akan pernah benar-benar sendirian di dunia ini. Kata-kata itu menempel di dadaku setiap hari seperti luka yang tidak pernah sembuh, tapi juga seperti doa yang selalu menguatkan. Kosku sempit, hanya muat satu kasur tipis, lemari plastik kecil, dan kipas angin tua yang kadang hanya berputar setengah. Tapi di tempat kecil itu, aku belajar arti bersyukur. Hidup tidak selalu soal apa yang kita punya, tapi apa yang membuat kita terus bertahan. Dan untukku, alasan itu bernama harapan. Harapan bahwa kerja keras suatu hari akan membawaku ke titik yang lebih layak. Harapan bahwa aku bisa jadi seseorang yang tidak dipandang sebelah mata. Pagi itu seperti biasa. Aku mengenakan seragam abu tua, menyampirkan name tag bertuliskan, Raka, Office Support, dan menarik napas panjang sebelum melangkah keluar. Di depan meja dapur kosan, Bu Ati yang juga tinggal di lantai bawah sedang menggoreng tempe untuk sarapan. Aromanya membuat perutku keroncongan, tapi aku hanya tersenyum kecil. Tidak apa, Rak, bisikku dalam hati. Nanti makan di pantry kantor. Tanganku dengan refleks meraba kalung itu di balik baju, memastikan benda itu tetap di sana, menggantung tepat di atas jantungku. Kadang aku merasa seperti ada kekuatan yang menjaga darinya. Entah itu kenangan, doa, atau sekadar sugesti, aku tidak peduli. Yang penting aku merasa lebih tenang. Perjalananku ke kantor selalu menjadi waktu untuk mengumpulkan semangat. Melewati orang-orang bersetelan rapi, tas kulit mahal, sepatu mengkilap. Sementara aku hanya punya ransel usang dan sepatu yang mulai kehilangan tapaknya. Kadang rasa rendah diri muncul, tapi cepat-cepat ku hapus. Bukan mereka yang berjalan di sepatuku, bukan mereka yang memikul kisahku. Setibanya di gedung kantor, langit-langit tinggi dan lantai marmer mengilap selalu membuatku merasa seperti berada di dunia orang kaya. Ruangan itu tampak berbau wangi mahal, dengan pegawai yang berbicara tegas dan percaya diri. Dan di antara semua itu, aku hanyalah seorang OB, seseorang yang tugasnya memastikan gelas bersih, meja rapi, dan lantai kinclong. Tapi aku selalu berusaha menjalani pekerjaan itu dengan bangga. Mungkin aku tidak pintar dan tidak berpendidikan tinggi, tapi aku punya kehormatan, bekerja jujur dan tidak merugikan siapapun. Di pantry, Bu Ati tersenyum saat melihatku. Pagi, Rak. Nada suaranya hangat, seolah hanya ia satu-satunya yang melihatku lebih dari sekadar petugas kebersihan. Sarapan dulu, nanti kamu lemes. Ia menyodorkan sepotong roti dan teh hangat. Aku menahan haru. Terima kasih, Bu. Kehangatan seperti itu terasa langka di tempat yang membanggakan kesempurnaan dan posisi tinggi. Namun tidak semua orang seperti Bu Ati. Andra, manajer lantai 2, muncul sambil menyeruput kopi mahal yang baunya tajam. Tatapannya seperti menilai setiap orang yang dianggap lebih rendah. Raka, katanya ketus tanpa menoleh penuh.
Pastikan ruang meeting lantai 2 beres. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Kemarin masih ada noda di meja. Padahal aku tahu kemarin aku sudah membersihkannya. Tapi aku tidak membantah. Orang kecil seperti aku tidak belajar untuk melawan. Yang kami punya hanyalah kesabaran dan diam. Siap, Pak. Jawabku tenang. Setiap langkahku di koridor selalu penuh tatapan setengah sadar dari pegawai yang sibuk. Mereka melihatku, tapi sebenarnya tidak pernah betul-betul melihat. Aku seperti bayangan yang lewat. Ada tapi tak dianggap. Dan entah kenapa, semakin lama aku bekerja di kantor itu, semakin aku merasa terbiasa dengan ketidaknampakan itu. Namun di dalam hati, ada api kecil yang tidak pernah padam. Keinginan untuk membuktikan bahwa setiap manusia punya nilai, bahkan yang terlihat paling sederhana sekalipun. Saat aku membersihkan kaca besar di lobi, bayanganku memantul samar. Seragam sederhana, rambut dipotong pendek, wajah biasa. Tapi di balik baju itu, kalung kecil itu bersandar pada kulitku, seolah mengatakan bahwa hidupku punya tujuan yang belum terjawab. Aku tidak pernah tahu siapa ayahku. Ibuku selalu menghindar saat aku bertanya dulu. Ia hanya bilang, "Kamu lahir dari cinta, Ra, bukan dari penyesalan." Kata-kata itu selalu menghangatkan, tapi juga menyisakan kerinduan yang tidak pernah bisa kugambarkan. Dan setelah ibuku pergi, aku hanya punya kalung ini sebagai pengingat bahwa aku pernah dicintai. Hari itu, aku belum tahu bahwa langkah-langkah kecilku di koridor megah itu akan membawaku menuju rahasia besar yang selama ini tersembunyi. Aku belum tahu bahwa kalung sederhana ini akan mengguncang seseorang yang berada jauh di atas statusku. Aku belum tahu bahwa dunia yang selama ini terasa terlalu besar dan terlalu tinggi untukku, akan tiba-tiba berubah hanya karena satu pertemuan. Yang ku tahu hanyalah satu, meski dunia menganggapku tidak terlihat, aku masih di sini. Dan aku masih bernapas, masih melangkah, masih mencoba. Karena terkadang, keberanian terbesar bukanlah menantang dunia, tapi tetap berdiri ketika dunia tak peduli. Dan dari sinilah semuanya dimulai. Dengan satu kalung, satu langkah, dan satu harapan kecil di dada yang tak pernah padam. Gedung tempatku bekerja berdiri megah di tengah kota, seperti istana modern yang dindingnya memantulkan langit. Di lantai paling atas, tempat cahaya matahari paling dulu menyentuh jendela, duduk seorang wanita yang namanya saja cukup untuk membuat semua orang di bawahnya memperbaiki postur tubuh dan merapikan nada bicara. Naila, CEO. Wanita yang memimpin perusahaan ini bukan hanya dengan otak, tapi juga dengan ketegasan yang terasa bahkan dari kejauhan. Jarang terlihat, jarang berbicara, tapi setiap langkah yang ia ambil selalu meninggalkan pengaruh. Aku hanya pernah melihatnya sekilas. Bukan karena aku tidak mau, tapi karena dunia kami berbeda seperti langit dan bumi. Dunia Naila penuh rapat, negosiasi, mobil mewah, pakaian elegan, dan tatapan hormat dari semua orang. Duniaku penuh sapu, kain pel, dan senyum sopan agar tidak dianggap mengganggu. Tapi meski begitu, ada sesuatu tentang dirinya yang selalu menarik perhatianku. Bukan parasnya yang cantik dan berwibawa, meski tak bisa dipungkiri itu kenyataan, melainkan sorot matanya. Dari kejauhan saja terlihat bahwa tatapan itu tidak kosong, tapi menyimpan sesuatu yang berat, seperti seseorang yang membawa masa lalu yang tak bisa diletakkan begitu saja. Transisi hari-hari di kantor selalu terasa sama, namun ada udara berbeda saat nama Naila disebut. Bahkan para direktur yang duduk di kursi empuk dengan jam mahal di tangan selalu berubah kaku ketika mendengar langkah sepatunya di lorong. Tidak ada yang berani berbicara sembarangan di hadapannya. Namun anehnya, meski semua orang menghormatinya, tak seorang pun benar-benar mendekatinya. Ia bagai menara kaca tinggi, indah, kuat, tapi dingin dan tak tersentuh. Sementara aku sedang mengelap meja di lobi, dua pegawai kantor berbicara pelan, namun cukup jelas untuk kudengar. Bu Naila datang pagi-pagi lagi. Sudah seminggu begini. Katanya ada proyek besar yang bikin dia stres. Proyek besar? Atau trauma masa lalu lagi? Bisik satunya. Yang pertama menatap cepat ke kiri dan kanan. Jangan keras-keras. Kamu tahu kan, soal itu tabu, kata HR.
Jangan pernah tanya soal keluarganya atau masa mudanya. Sampai segitunya. Katanya dulu dia pernah kehilangan seseorang. Tapi entahlah, tidak ada yang berani cari tahu. Mereka tertawa kecil, kemudian berlalu, menyisakan gemuruh kecil di dadaku. Kehilangan seseorang? Kata itu menarik sesuatu dalam ingatanku. Tapi aku menepisnya. Itu bukan urusanku. Aku hanya seorang OB. Dunia mereka adalah dunia yang penuh rahasia. Dan aku hanya bisa melihat dari jauh. Saat aku kembali ke pantry, Bu Ati sedang mencuci gelas dengan wajah prihatin. Kasihan ya Bu Naila itu. Gumamnya tiba-tiba. Aku melirik ke arahnya. Kasihan kenapa, Bu? Ia terdiam sejenak, seolah menimbang apakah kata-katanya boleh keluar atau tidak. Sudah lebih dari 2 dekade, tapi kelihatannya beliau belum benar-benar sembuh. Dari apa? Bu Ati menghela napas pelan. Suaranya menurun. Dulu, kabarnya beliau kehilangan anak. Aku tertegun. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Anak. Bu Ati buru-buru menambahkan. Itu hanya cerita lama. Tidak ada yang tahu pasti. Beliau tidak pernah bicara soal itu. Tapi dulu pernah ada gosip. Ibunya mengalami kecelakaan, anaknya hilang, dan sejak itu hidupnya berubah. Aku mengangguk pelan, meski pikiranku tidak tenang. Kata, hilang, menggantung di kepalaku seperti awan gelap. Kehilangan ibu adalah luka yang masih kupikul sampai hari ini, dan mendengar seseorang pernah kehilangan anak, rasanya seperti melihat cermin yang retak dalam 2 versi kehidupan. Namun aku tidak ingin mengaitkan apapun. Dunia Naila jauh, sementara aku hanya berjalan di lantai bawah gedung yang sama. Meski begitu, bayangan perempuan itu terus mengisi benakku hari itu. Ketegasannya, keheningannya, misteri yang mengelilinginya. Di mata publik, ia sempurna. Di dalam hatinya, mungkin tidak ada siapapun yang tahu badai apa yang pernah menghantam. Aku teringat bagaimana ibu dulu menatapku sebelum meninggal, penuh ketakutan akan kehilangan, tapi juga penuh cinta yang tak pernah sempat selesai. Ada kesamaan dalam cara mata mereka memendam sesuatu yang tidak pernah terucap. Aku melanjutkan pekerjaan, tapi pikiranku tidak bisa lepas dari cerita itu. Ada perasaan aneh yang tidak bisa kujelaskan, seperti benang halus yang mulai menarikku lebih dekat pada sesuatu yang belum kupahami. Aku merapikan meja rapat, menyusun gelas dengan jarak yang pas, mengelap kaca hingga tidak ada noda sedikit pun. Setiap gerakan terasa seperti upaya untuk menenangkan diri, bukan hanya tugas harian. Dan entah kenapa, saat mendongak dan melihat pantulan diriku di kaca ruang meeting, aku tidak hanya melihat seorang OB. Aku melihat seseorang yang terlalu sering belajar untuk tidak terlihat, hingga melupakan bahwa ia juga punya kisah sendiri. Kalung itu terasa berat hari ini, seolah berdenyut mengikuti degup jantungku. Seolah ia tahu sesuatu sedang mendekat, sesuatu yang akan mengubah segalanya, meski aku belum tahu apa. Di lantai atas, di balik pintu tebal dengan tulisan CEO Office, Naila pasti sedang menatap layar komputer dengan sorot tajam yang sama seperti ketika ia menghadapi dunia. Tapi mungkin, hanya mungkin, di balik ketegasan itu ada hati yang masih mencari sesuatu yang hilang. Sementara aku di sini, tangan masih menggenggam kain lap, napas pelan, dan hati yang bergetar tanpa alasan jelas. Aku tidak tahu bahwa langkah kecilku hari itu perlahan mendekat ke takdir yang tak pernah kubayangkan. Yang ku tahu hanya satu, dunia kami berbeda, namun entah kenapa, ada garis tak terlihat yang mulai bergerak, seolah semesta menyiapkan pertemuan yang tidak pernah kuminta, tapi mungkin memang sudah ditulis. Dan disinilah aku berdiri, masih seorang OB, masih pemuda biasa dengan kalung sederhana. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang tidak biasa dalam udara kantor megah itu, bisikan masa lalu yang belum selesai, dan ketenangan yang perlahan berubah menjadi pertanda. Ada sesuatu di atas sana, dan entah kenapa, aku merasa sedikit lebih dekat dengannya hari ini. Pagi itu berjalan seperti biasa, atau setidaknya begitu kupikir. Aku selesai membersihkan lantai ruang meeting dan mengembalikan peralatan kebersihan ke gudang kecil di belakang pantry. Nafasku sedikit teratur. Tubuhku sudah terbiasa bergerak tanpa banyak berpikir.
Namun hati terasa berat dengan cerita yang baru kemarin ku dengar. Kabar tentang seorang anak yang hilang, tentang luka yang disembunyikan seseorang di lantai teratas gedung ini. Entah mengapa, bayangan itu masih mengikutiku sampai hari ini, seperti bisikan yang menolak pergi. Di pantry, aroma masakan catering pagi tercium. Makanan untuk para eksekutif biasanya lebih rapi, lebih mahal, bahkan cara penyajiannya lebih halus. Bu Wati sedang memeriksa kotak-kotak makanan itu satu persatu. "Ra, kamu yang antar makanan ke lantai atas ya?" Ucapannya terdengar ringan, tapi jantungku serasa berhenti sepersekian detik. Lantai atas. Ruang CEO. Ruang miliknya. Aku menelan ludah pelan, mencoba mengontrol napas. Ruang Bu Naila, Bu?" Tanyaku memastikan. Bu Wati mengangguk, dengan ekspresi wajah campuran antara serius dan hati-hati. "Iya, dari tadi pagi beliau belum keluar dari ruangannya. Katanya rapat online terus." Ia menatapku seperti memberi pesan tak terucap. "Jaga sikap, ya, dan hati-hati." Kata hati-hati itu bergema lebih lama dari seharusnya. Bukan karena aku takut melakukan kesalahan, tapi karena ada sesuatu di dalam diriku yang terasa seperti tali yang ditarik perlahan ke arah pintu yang belum pernah kubuka. Aku mencoba tersenyum. "Siap, Bu." Aku mengangkat tray berisi paket makanan, kotak hitam elegan, sendok garpu stainless, tisu tebal, dan satu gelas air mineral premium. Di balik seragamku, kalung kecil itu kembali kuraba. Dingin. Seperti sedang mengingatkanku bahwa apapun yang terjadi, aku tidak sendiri. Langkah kakiku menuju lift terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap lantai yang kulewati seolah membawa gerakan jam lebih lambat. Sesekali pegawai lewat, memberi tatapan singkat, sebagian bahkan tidak peduli. Tapi pagi ini, aku merasa berbeda. Seperti ada yang menonton dari balik tembok kaca, bukan dengan mata, tapi dengan takdir. Pintu lift terbuka. Aku naik ke lantai tertinggi, tempat karpet terasa paling tebal dan udara paling sunyi. Ketika pintu lift kembali terbuka, aku melangkah perlahan. Lorong lantai itu seperti tempat lain, lebih hening, lebih mewah, dan lebih dingin. Langkah sepatu hak tinggi terdengar di kejauhan, tapi cepat menghilang. Suara AC halus menyapu udara. Tidak ada suara tawa. Tidak ada gosip kantor seperti lantai bawah. Hanya kesunyian yang berwibawa. Di ujung lorong berdiri pintu besar dengan tulisan CEO Office. Pintu itu tampak berat, seolah menyimpan dunia berbeda di belakangnya. Aku menyeruput udara perlahan, mencoba mengusir ketegangan di dada. "Tenang, Rak," bisikku pada diri sendiri. "Ini hanya mengantar makanan. Tugas biasa." Tapi hati tidak bisa dibohongi. Aku merasakan debar yang tidak wajar. Seolah setiap detik mendekat membawa aku lebih dekat pada sesuatu yang tidak ku mengerti. Aku mengetuk pelan pintu ruang sekretaris terlebih dahulu. Seorang wanita berpenampilan rapi menoleh. "Pesanan makan siang untuk Bu Naila," ucapku sopan. Ia mengecek daftar di tablet dan mengangguk. "Masuk saja." Bu Naila bilang langsung antar ke meja kerjanya. Aku mengangguk kecil. Tanganku sedikit berkeringat. Tapi aku genggam tray itu lebih kuat. Pintu ruang CEO terbuka dengan suara pelan namun tegas. Ruangannya luas, dipenuhi cahaya matahari yang masuk dari jendela kaca besar yang memandang ke kota. Setiap sudut ruangan seperti dirancang dengan hati-hati, dari rak buku tinggi, meja kayu besar, hingga tanaman hijau yang tertata rapi. Tapi yang paling mencolok bukan furnitur, melainkan auranya. Ada keheningan yang dalam, seperti tempat doa seseorang yang memohon kekuatan dalam diam. Dan di sana, dengan rambut tersisir rapi dan kacamata tipis menempel di hidung, duduklah Naila. Tangan kirinya menopang dagu, sementara tangan kanan menggulir layar laptop. Wajahnya fokus, tapi ada garis halus kelelahan di bawah matanya. Ia tampak seperti seseorang yang terbiasa memikul dunia tanpa menunjukkan bahwa ia lelah. Aku berdiri beberapa langkah dari meja, menunggu ia sadar akan kehadiranku. Untuk sejenak, waktu seperti berhenti. Aku melihat bukan hanya seorang CEO,
tapi seorang manusia yang berjuang melawan sesuatu yang tidak terlihat. "Permisi, Bu. Makan siangnya sudah tiba." Suaraku terdengar pelan tapi jelas. Naila mendongak perlahan. Tatapannya dingin namun dalam. Sejenak ia hanya menatap, seolah menimbang siapa aku, bukan hanya melihat seragamku. Lalu ia mengangguk kecil. "Letakkan di sini." Aku melangkah mendekat. Setiap langkah terasa seperti menyeberangi batas dunia yang selama ini kutonton dari jauh. Aku meletakkan tray dengan hati-hati, memastikan semuanya rapi. Waktu seolah bergerak dalam slow motion. Saat aku meletakkan kotak terakhir, sedikit gerakan membuat keras seragamku turun, dan kalung tua itu terlihat sesaat, menggantung dengan tenang. Belum ada reaksi. Tidak ada suara terkejut. Tidak ada mata membesar. Karena ini baru awal. Tapi aku merasakan dinginnya logam itu pada kulitku, dan mendadak ada rasa sesak tanpa alasan jelas. Seolah angin berhenti di ruangan itu, meski hanya dalam pikiranku. Aku menegakkan tubuh perlahan, menatap meja, bukan matanya. "Permisi, Bu. Saya pamit." "Terima kasih," ucapnya pendek, namun bukan nada dingin. Ada sesuatu di garis suaranya yang terasa samar, seperti seseorang yang tiba-tiba teringat sesuatu yang jauh. Aku mundur 3 langkah, membungkuk sedikit, kemudian keluar ruangan. Tapi saat pintu tertutup lembut di belakangku, detak jantungku tidak mau tenang. Ada sesuatu yang berbeda. Sangat berbeda. Bukan kebetulan aku dikirim hari ini. Begitu batinku berkata tanpa diminta. Dan jauh di dalam sana, lebih dalam dari rasa takut dan cemas yang biasa aku rasa, ada sesuatu lain yang muncul. Sesuatu yang tidak berani kuakui. Seakan-akan dunia baru saja bergerak 1 inci ke arah yang selama ini tersembunyi dari pandanganku. Dan meskipun aku belum melihatnya jelas, aku tahu, langkah itu tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Pintu ruang CEO tertutup perlahan di belakangku. Namun bayangan wajah Naila masih tertinggal di pikiran. Sorot matanya saat mengangguk tadi. Entah kenapa terasa berbeda dari tatapan-tatapan lain yang pernah kuterima di gedung tersebut. Kebanyakan pegawai menatapku dengan pandangan sibuk, kosong, atau bahkan meremehkan. Tapi tatapan Naila? Di dalamnya ada sesuatu yang tidak kupahami. Bukan sekadar melihat pekerja bawahan, tapi seperti mencoba mengingat sesuatu, atau seseorang. Aku berjalan menyusuri lorong lantai paling atas itu. Langkah kaki terasa pelan dan hati seperti membawa beban yang tidak terlihat. Pernah suatu waktu aku melihat seseorang merindukan sesuatu yang hilang, dan tatapan itu mirip dengan milik mereka. Ada getaran halus di bawah kulitku, seolah udara menjadi lebih padat. Seolah aku baru saja melewati batas tipis antara hidup yang kukenal dan sesuatu yang lebih besar. Begitu sampai di lift, aku menarik napas panjang. Tanganku masih menggenggam tray kosong. Kubuka perlahan keras seragam yang menutupi kalungku. Hanya sekadar memastikan benda itu masih di tempatnya. Logam tua itu memantulkan cahaya samar dari lampu lorong. Terlihat sederhana namun membawa masa lalu yang tak pernah ku mengerti penuh. Dulu ibuku selalu bilang, "Jagalah kalung ini, suatu saat ia akan mengantarmu pada kebenaran." Kata-kata itu dulu hanya kubawa sebagai kenangan. Hari ini, rasanya berbeda, seolah ada sesuatu yang diam-diam bergerak mengiringinya. Lift turun menuju lantai bawah. Setiap lantai yang dilewati serasa menurunkanku kembali ke dunia tempat aku biasa berdiri, dunia pel-pel lantai, keset pintu, dan bau cairan pembersih. Namun ada yang berubah dalam diriku. Bukan dunia luar yang berbeda, melainkan caraku merasakannya. Dan perubahan itu membuatku gugup. Saat tiba di pantry, Bu Ati yang sedang mengatur gelas menoleh. "Sudah, Rak?" tanyanya. Aku hanya mengangguk. Namun raut wajahku tampaknya tidak bisa menyembunyikan kegelisahan. Bu Ati memperhatikan dengan tatapan lembut. "Kenapa? Ada apa di atas?" Aku mencoba tertawa kecil, namun terdengar lebih seperti dorongan napas. "Tidak apa-apa, Bu. Hanya, suasananya beda." "Beda gimana?" "Seperti, berat." Bu Ati hanya mengangguk, seolah mengerti sesuatu yang tidak perlu diucapkan.
Memang begitu rasanya di sekitar orang yang memikul dunia. Nah, beban yang tidak terlihat tapi terasa. Aku tak langsung menjawab, tapi kata-katanya meresap pelan. Memikul dunia. Ya, itu terdengar seperti seseorang yang tahu rasa kehilangan. Hari berlanjut seperti biasa. Aku lanjut menyapu lantai, membawa troli peralatan kebersihan, menata pot bunga kecil di lobi, namun tidak bisa mengusir bayangan ruangan itu dari pikiran. Ruang luas, sepi, penuh cahaya matahari, dan di tengahnya seorang wanita tegar yang menyimpan sesuatu di balik sikap formalnya. Jika aku mengingat cara ia menatap layar laptop, seolah ia sedang memaksa dirinya untuk tetap kuat, rasanya seperti melihat sidik jari luka yang tidak pernah sembuh. Sekitar jam 10, aku kembali ke lobi untuk mengambil botol pembersih kaca. Di sana, Andra sedang berdiri, berbicara dengan beberapa staf lain. Ketika ia melihatku, mata itu menyipit sedikit, seperti selalu mencari celah untuk menjatuhkan. Raka, panggilnya tajam. Kalau kamu sudah selesai di lantai atas, pastikan area lift dibersihkan. Ada noda tadi. Aku mengangguk pelan. Baik, Pak. Namun nada suaranya terdengar lebih ketus dari biasanya. Seolah ia sedang merasa terancam oleh sesuatu yang ia sendiri tidak tahu. Mungkin ia merasa aku terlalu lama di lantai atas. Atau mungkin ia hanya terbiasa menginjak siapapun yang ia anggap rendah. Aneh kamu hari ini, gumam Andra sambil berlalu. Jangan sampai bengong. Di sini kita kerja, bukan melamun. Aku menelan kata-kata itu. Tetap diam. Diam selalu menjadi senjataku. Satu-satunya yang kupunya. Namun di dalam kepala, sesuatu membalasnya lebih pelan. Aku bekerja, Pak. Hanya saja hari ini hatiku ikut bekerja. Di ruang kaca depan, aku memulai tugas membersihkan panel dinding. Setiap gerakan naik turun kain lap terasa ritmis. Seperti irama pelan untuk menenangkan jiwa. Tapi pikiran tidak mau diam. Ada momen tertentu yang kembali menghantuiku. Ketika aku meletakkan tray dan kerah bajuku bergerak, menyingkap kalung. Saat itu aku sempat menoleh sekilas, dan meski sangat cepat, aku merasa tatapan Naila berubah. Bukan sekadar menyadari keberadaanku. Lebih seperti seseorang yang tiba-tiba mendengar gema masa lampau. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba menghilangkan sensasi itu. Tapi semakin kupaksa pergi, semakin terasa nyata. Ruang atas itu tidak hanya tempat kerja. Ada rasa sunyi dalam kekuasaan, kesepian yang tidak berbicara tapi menyesakkan. Lalu suara langkah mendekat. Aku membuka mata. Pak Dharma, satpam senior yang sudah lama bekerja di gedung ini, menghampiri dengan senyum hangat. Pagi, Rak. Pagi, Pak. Ia menatapku sejenak, kemudian bicara pelan. Tadi aku lihat kamu naik ke atas ya? Iya, Pak. Antar makanan. Pak Dharma mengangguk, tapi tatapannya sedikit berubah. Ada ketertarikan kecil, dan sesuatu seperti kehati-hatian. Ruang itu, tidak banyak orang keluar masuk. Ada banyak cerita lama di sana. Aku berhenti mengelap kaca. Cerita lama. Pak Dharma menatap kota di luar jendela. Suaranya merendah. Orang kuat pun punya hari-hari kelam. Rak. Bahkan seseorang yang semua orang hormati. Pernah menangis seperti bayi saat dunia merenggut hal terpenting dari hidupnya. Kalimat itu tidak dijelaskan lebih lanjut. Tapi cukup untuk membuat hatiku berdenyut pelan. Aku ingin bertanya lebih jauh. Tapi Pak Dharma menepuk pundakku pelan. Jangan dibawa pikir terlalu jauh. Fokus kerja. Rezeki kita datang dari ketekunan, bukan rasa penasaran. Aku tersenyum kecil menghormati nasihat itu, tapi jauh dalam hati, aku tahu rasa penasaran itu sudah tertanam. Bukan karena aku ingin tahu urusan orang, tapi karena ada benang halus yang entah kenapa terasa mengikat antara kehidupanku dan lantai paling atas itu. Saat Pak Dharma berjalan pergi, aku kembali mengusap kaca. Hari masih panjang, tapi rasanya aku sudah berjalan lebih jauh dari biasanya. Keheningan itu masih menggantung. Rasa aneh itu masih ada, dan kalungku, seolah bergetar ringan saat ku sentuh lagi, seperti merasakan sesuatu yang belum terlihat oleh mataku.
Hari ini aku hanya masuk ruangan. Hanya meletakkan makanan. Hanya sekilas terlihat oleh seseorang di dunia yang jauh di atas. Tapi di balik kata, hanya, itu. Ada pintu yang seperti perlahan mulai bergeser. Pintu menuju kisah yang mungkin seharusnya tidak kusentuh. Namun kini tak bisa kuhentikan lagi. Aku belum tahu apa maknanya. Yang ku tahu hanya satu. Ada tatapan di balik kaca kantor itu yang belum selesai berbicara. Dan entah kenapa, aku merasa suatu saat tatapan itu akan kembali menemuiku. Hari itu bergerak maju seperti jam yang setia bekerja tanpa keluhan. Namun setiap detik terasa lebih berat. Seolah ada yang menunggu untuk jatuh di antara jarak waktu. Aku terus bekerja, mengepel lantai, merapikan rak majalah di lobi, membersihkan kaca lift. Semua rutinitas terasa sama, tapi hatiku tidak. Sore mulai mendekat. Cahaya matahari berwarna keemasan menembus kaca gedung, memantul pada lantai marmer yang mengkilap. Aku baru saja selesai mengepel lantai depan saat suara dari walkie-talkie kecil yang tersangkut di pinggangku terdengar. "Raka, tolong bantu ambil barang catering tambahan untuk eksekutif floor." Itu suara Bu Wati. Aku mengangguk meski tahu ia tak melihat. "Siap, Bu." Saat menuju pantry, aku berpapasan dengan beberapa karyawan yang baru selesai meeting. Mereka berjalan terburu dan tertawa kecil membahas strategi bisnis. Salah satu dari mereka hampir menabrakku, namun hanya menoleh sesaat, seolah keberadaanku tak pantas mendapatkan maaf atau perhatian. Biasa, aku sudah kebal. Tapi hari ini, meski direndahkan, aku tidak merasa sekecil biasanya. Ada perasaan yang naik pelan dalam dada, bukan sombong, bukan ambisi, tapi rasa bahwa aku sedang melangkah ke sesuatu yang belum pernah kusentuh. Bukan dunia mereka, tapi dunia masa laluku yang mungkin akan kembali menagih jawabannya. Di pantry, 3 kotak kecil tambahan sudah disiapkan. Makanan ringan untuk lantai eksekutif. Yang ini dibawa ke ruang CEO lagi ya, Rak? Ujar Buati sambil memberikan notes kecil. Beliau minta tambahan snack. Aku terdiam sejenak. Lalu mengangguk. "Baik, Bu." Entah kenapa langkahku terasa lebih gemetar dibanding pagi tadi. 2 kali naik ke sana dalam 1 hari. 2 kali melewati batas yang jarang disentuh orang sepertiku. Napasku terasa pelan namun dalam. Seperti seseorang yang siap menghadapi sesuatu yang tidak ia mengerti. Lift kembali naik ke puncak gedung. Bunyi lembut, ding, menandakan sampai. Lorong masih sunyi. Karpet tebal menyerap suara langkah kakiku, membuat semuanya terasa seperti adegan film yang berjalan terlalu pelan. Udara di lantai ini berbeda, senyap dan penuh tekanan tak terlihat. Seolah setiap molekul di udara membawa rasa yang belum selesai. Pintu ruang CEO setengah terbuka. Aku mengetuk pelan. "Permisi, Bu, snack tambahan sudah datang." Saat pintu terbuka lebih lebar, aku melihat Naila berdiri dekat jendela besar yang menghadap ke kota. Cahaya sore jatuh di wajahnya, menciptakan siluet yang hampir seperti lukisan. Wajah itu tampak tenang, tapi mata itu terlihat jauh. Seperti seseorang yang sedang membayangkan seseorang yang sudah lama hilang. "Letakkan di meja," katanya. Suaranya lembut namun tetap tegas. Tidak sedingin pagi tadi. Entah kenapa nadanya sedikit lebih manusiawi. Aku melangkah masuk. Ruangan itu luas tapi terasa sesak oleh keheningan emosional yang menumpuk. Aku meletakkan kotak-kotak itu satu persatu. Saat menunduk, keras seragamku kembali bergerak, dan kalung itu sekali lagi menyembul keluar. Namun kali ini, tidak hanya sekilas. Kalung itu benar-benar jatuh sedikit keluar baju, menggantung jelas di depan dadaku. Dan saat itu terjadi, dunia seakan berhenti. Naila menoleh. Gerakannya pelan, tapi matanya begitu tajam menangkap detail kecil itu. Tatapannya membeku. Tangannya yang memegang gelas jus berhenti tepat di pertengahan gerakan. Nafasnya terdengar seperti terhenti sejenak. Aku refleks meraih kalung itu, mencoba menyembunyikannya kembali ke balik kerah. Tapi sudah terlambat. Hening menyelimuti ruangan. Bukan hening biasa. Ini hening yang bergetar. Hening yang penuh memori yang melompat tiba-tiba. Aku menunduk pelan,
Berusaha melanjutkan pekerjaanku seolah tidak terjadi apa-apa. Namun suara lembut yang pecah dari tenggorokan Naila menghentikan tubuhku. Kalung itu. Nada suaranya bukan perintah, bukan komentar, tapi bisikan dari luka lama. Tanganku berhenti. Aku bisa merasakan seluruh tubuhku menegang. Aku tidak menoleh, tidak menatap. Aku hanya berdiri, memegangi kotak makanan seperti pegangan terakhir pada ketenangan. Di mana kamu mendapatkannya? Suaranya serak. Bukan seperti CEO yang memimpin perusahaan besar, tapi seperti seseorang yang baru saja melihat hantu masa lalu. Aku menelan ludah. Kerongkonganku kering. Ini, dari ibu saya, Bu. Lagi-lagi hening. Tapi bukan hening yang dingin. Ini hening yang penuh keterkejutan dan ketakutan. Bahkan napas AC terdengar tajam di telinga. Aku belum berani menatapnya. Mataku melihat bayangan di meja. Tangannya sedikit bergetar. Gelas jus yang ia pegang terguncang. Saat aku akhirnya perlahan menoleh, aku melihat sesuatu yang tidak pernah kubayangkan. Air mata tipis muncul di sudut matanya. Mata seorang wanita yang selama ini dianggap tak tersentuh itu kini terlihat rapuh. Sangat rapuh. Bukan karena aku, mungkin, tapi karena kalung itu, dan kenangan yang ia bawa. Maaf, Bu, kataku pelan. Suara hampir patah. Naila tidak menjawab. Ia menatapku dengan campuran antara rasa rindu, kaget, dan ketakutan yang tidak ku mengerti. Seolah ia baru saja menemukan sesuatu yang ia cari bertahun-tahun, tapi juga takut untuk percaya. Setelah beberapa detik yang terasa jauh lebih panjang, aku menunduk sambil mundur perlahan. Saya permisi. Aku keluar, menutup pintu pelan. Saat pintu tertutup sepenuhnya, aku bersandar sebentar pada dinding lorong. Nafasku berat, tangan dingin, jantung berdetak seperti ingin meledak. Aku tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Tapi aku tahu satu hal. Kalung itu tidak hanya sebuah kenangan. Ia adalah kunci. Dan barusan, kunci itu mengetuk sebuah pintu di masa lalu yang tidak pernah ku kenal, tapi ternyata menunggu untuk dibuka. Aku menatap lantai karpet kosong di depan lift. Tubuhku masih gemetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa seseorang memandangku bukan sebagai OB, tetapi sebagai sesuatu yang jauh lebih dekat dengan hatinya daripada dunia yang selama ini kujaga jaraknya. Apapun yang baru saja dimulai, tidak ada jalan kembali sekarang. Sejak pintu ruang CEO tertutup di belakangku, rasanya dunia tidak lagi memiliki suara yang sama. Suara langkah kaki para pegawai, dering telepon, tawa ringan dari cubikle marketing, bahkan desis AC, semuanya terdengar seperti gema jauh dari dalam air. Seolah aku berjalan dalam sebuah lapisan tipis yang memisahkan diriku dari kenyataan yang ku kenal. Langkahku menuruni lorong lantai elit itu sangat pelan. Setiap langkah terasa berat, dipenuhi bayangan tatapan Naila yang membeku saat melihat kalung itu. Ada sesuatu dalam tatapan itu, bukan sekadar terkejut. Itu tatapan seseorang yang mendadak dihantam kenangan yang begitu kuat sampai tubuhnya sendiri bingung menahannya. Aku tidak tahu pasti apa maksudnya. Tapi satu hal jelas, sesuatu telah pecah, dan suaranya masih menggema di dadaku. Saat turun lift, aku merasakan getaran kecil pada tangan, bukan karena lelah, tapi karena kecemasan yang menempel sejak peristiwa tadi. Aku bahkan tidak sadar sedang memegang dada, tepat di atas kalung itu, seperti seseorang yang baru saja melindungi rahasia penting. Di pantry, Buati langsung melihat wajahku. Ia seperti bisa membaca isi hati dari jarak beberapa langkah saja. Kamu tidak apa-apa, Rak? Aku mencoba tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Bu. Cuma, bingung. Bingung soal apa? Aku menggeleng pelan. Karena bagaimana mungkin aku jelaskan sesuatu yang bahkan belum ku mengerti? Tadi, saat saya antar snack, Bu Naila, terlihat aneh. Buati mengangkat alis. Aneh bagaimana? Aku hampir membuka mulut, tapi suara lain memotong. Tentu saja aneh. Andra memasuki pantry sambil merapikan jasnya. Kamu orang kecil, tiba-tiba masuk ke tempat yang harusnya tidak kamu jamah. Jelas itu bikin suasana berubah. Nada bicaranya seperti biasa,
beracun, meremehkan, dan puas melihatku gelisah. Aku menghela napas pelan. Saya hanya melakukan tugas, Pak. Tugas. Andra tertawa pendek, sinis. Beraninya kamu bilang begitu. Tugasmu itu sederhana. Bersih-bersih, antar barang, diam, tidak bikin masalah. Matanya menyipit, menghujani aku dengan penghinaan. Jangan sampai kamu merasa istimewa hanya karena naik ke lantai paling atas. Dalam hatiku ada sesuatu yang bergerak. Dulu, kata-katanya bisa menusuk dalam dan membuatku merasa tidak berharga. Tapi hari ini, rasanya berbeda. Bukan karena aku merasa besar, tapi karena ada perasaan yang pelan-pelan tumbuh, bahwa mungkin hidupku tidak sesederhana itu. Napas Andra terdengar berat seperti ia sedang mencari alasan untuk tetap merasa lebih tinggi. Ia mendekat satu langkah, mencoba menciptakan jarak kuasa. Kamu tahu, OB harus sadar posisi. Tidak semua pintu dibuat untuk kalian buka. Aku menatapnya. Tidak dengan marah, bukan dengan tantangan, tapi dengan keheningan yang membuatnya sedikit terganggu. Aku tidak berkata apa-apa. Diamku bukan lagi pasrah, tapi tenang. Dan, entah kenapa, itu justru membuatnya kesal. Tadi kamu lama di atas, ya? Suaranya meninggi sedikit. Ngapain saja kamu di sana? Aku ingin menjawab, tapi Buati memotong lembut. Pak Andra, saya yang suruh dia. Tidak ada hal aneh. Raka cuma menjalankan tugas. Nada lembut itu memberi pelindung kecil. Tidak besar, tapi cukup membuat dadaku sedikit mengendur. Andra mendengus. Pastikan tidak terulang. Lalu ia pergi dengan langkah cepat. Seperti orang yang takut kalah dalam pertarungan yang bahkan tidak terjadi. Saat pintu pantry menutup, Buati menepuk bahuku. Jangan dengarkan kata-katanya. Kadang orang yang hidupnya keras, memilih untuk membuat hati orang lain lebih keras juga. Aku mengangguk. Terima kasih, Bu. Namun hatiku masih gelisah. Bukan karena Andra, tetapi karena pertanyaan yang terus mendesak. Kenapa kalung itu membuat reaksi seperti itu dari Naila? Aku melanjutkan pekerjaan, tapi setiap suara dan langkah terasa seperti gema permenungan panjang. Aku menyusun gelas, mengantar dokumen, memisahkan sampah plastik dan kertas. Meski tanganku bergerak, pikiranku menjelajah ke satu ruangan di lantai atas. Ketatapan itu, kegetar kecil di suara Naila ketika ia bertanya tentang kalung. Aku tidak menyebutkan tentang kalung pada siapapun. Bukan karena aku ingin menyimpan rahasia, tapi karena aku bahkan belum tahu apa yang terjadi. Dan bagian terdalam diriku merasa bahwa jika aku ceritakan pada orang lain, sesuatu yang penting akan hilang dalam penjelasan. Sore semakin merembes. Cahaya matahari memantul pada kaca lobi, menciptakan bias jingga yang hangat. Tapi hatiku malah semakin terasa dingin. Aku menatap keluar jendela, melihat kerumunan mobil dan manusia yang bergerak seperti roda takdir yang terus berputar tanpa peduli siapa yang terseret arusnya. Kemudian, langkah berat terdengar dari belakang. Suara sepatu hak yang dulu terdengar biasa saja, tetapi kini membuat jantungku berdetak lebih cepat walau aku tak berniat melihat sumbernya. Perasaan itu sama seperti ketika awan hitam menumpuk sebelum hujan pertama musim tiba. Tenang, tapi menegangkan. Namun langkah itu berhenti tidak jauh dariku, dan tidak lanjut mendekat. Tidak ada suara panggilan, tidak ada sapaan, hanya kehadiran yang menusuk sunyi. Aku tidak menoleh, tapi aku tahu siapa itu. Aku merasakan sesuatu, campuran rasa gugup, hangat, dan dingin. Seperti seseorang yang berada sangat dekat dengan jawaban masa lalu, tapi belum siap menghadapinya. Aku menghela napas pelan. Lalu melanjutkan menyusun majalah. Seolah dunia tetap sama. Padahal tidak lagi sama sejak tatapan itu tertangkap sore tadi. Ada jarak tipis antara hidup yang kukenal dan sesuatu yang mulai terbuka pelan. Dan aku berdiri tepat di garis itu. Tidak tahu apakah harus melangkah maju atau tetap diam. Namun dalam hatiku, ada satu hal yang pasti. Kalung itu telah bicara. Dan meski aku belum paham semua maknanya, segala sesuatu di dalam gedung ini mulai merasakan getarannya.
Hari belum selesai. Tapi aku tahu, sesuatu yang besar sudah mulai bergerak. Tanpa suara, tanpa perintah, tanpa bisa dihentikan. Malam itu datang lebih cepat dari biasanya. Atau mungkin hanya perasaanku saja yang membuat waktu terasa melaju tanpa bentuk. Lampu-lampu gedung mulai menyala seperti bintang buatan manusia, membuat kota terlihat hidup namun dingin. Aku masih berada di pantry, membereskan sudut-sudut terakhir sebelum jam pulang datang. Tapi pikiranku jauh dari kain lap dan botol pembersih. Pikiranku tertinggal di lantai tertinggi gedung ini, bercampur dengan tatapan Naila, dengan kata-kata yang tidak pernah ia ucapkan namun sangat nyaring terasa. Kalung itu. Sesuatu sedang bergeser dalam hidupku, dan aku bisa merasakannya sampai ke tulang. Saat aku menyimpan alat kerak, Pak Dharma muncul di pintu pantry. Ia tidak seperti petugas keamanan lain. Tatapannya selalu tenang, penuh pengalaman hidup, seperti seseorang yang sudah sering melihat manusia jatuh dan bangkit berkali-kali. Sudah mau selesai, Rak? Iya, Pak. Tinggal sedikit. Ia tidak langsung pergi, malah bersandar pada kusen pintu. Kamu kelihatan pucat hari ini. Capek atau pikiran banyak? Aku menunduk. Kadang aku lupa kalau orang tertentu bisa membaca isi hati tanpa aku perlu bicara panjang. Ada yang aneh, Pak, di atas tadi. Pak Dharma mengangkat alis. Di ruang CEO. Aku mengangguk pelan. Ia tidak langsung bertanya detail, tapi menghela napas panjang. Mata menatap lantai seolah ada cerita lama yang keluar dari retak ubin. Banyak orang bekerja di sini bertahun-tahun, tapi tidak pernah masuk ruang itu. Kamu sudah 2 kali hari ini. Nada suaranya bukan marah atau iri, melainkan sesuatu yang sulit dijelaskan, seperti ketakutan kecil yang berlapis doa. Aku menatapnya. Ada rasa ingin tahu yang menekan dada. Pak, Bu Naila itu sebenarnya kenapa? Kenapa semua orang selalu bilang masa lalunya berat? Pak Dharma terdiam lama. Tangannya meremas topi satpam sambil mengingat sesuatu yang jelas masih membekas. Dulu, waktu saya baru mulai kerja di sini, Bu Naila belum jadi CEO. Masih sangat muda. Tapi dia sudah kehilangan banyak sebelum usianya menyentuh 30. Ia menatapku. Wajahnya perlahan mengeras oleh duka yang bukan miliknya. Tapi pernah ia lihat sangat dekat. Ada seseorang yang sangat berarti untuk beliau. Dan orang itu hilang. Sampai sekarang kabarnya tidak pernah ditemukan. Jantungku membeku. Bukan hanya kata hilang yang mengeras dalam pikiranku. Tapi caranya mengucapkan seolah kehilangan itu bukan hanya sebuah peristiwa. Tapi luka yang menetas di setiap napas waktu. Apa orang itu? Anaknya? Tanyaku lirih. Pak Dharma menggeleng. Namun bukan penolakan mutlak. Kita tidak pernah tahu pasti. Orang seperti beliau menjaga privasi lebih ketat dari brankas perusahaan. Tapi kalau kamu beberapa tahun di sini, kamu akan melihat isyarat-isyarat. Ia melanjutkan dengan suara yang lebih rendah. Kadang, tengah malam, saat semua pekerja pulang, beliau masih duduk di ruangannya, menatap satu bingkai foto kecil di mejanya. Aku menelan ludah. Foto siapa? Tidak ada yang tahu. Tidak pernah diperlihatkan ke orang. Tapi setiap ia melihatnya, ekspresinya seperti seseorang yang berusaha mengingat suara terakhir dari seseorang yang hilang. Dadaku mengencang. Rasanya seperti ada tali yang tiba-tiba mengikat kalung ini lebih erat ke kulitku. Pak Dharma memperhatikanku sejenak. Kenapa kamu tanya? Ada sesuatu. Aku menunduk, menggenggam pinggir meja. Tadi, waktu saya antar snack, Bu Naila lihat kalung saya, Pak. Dan reaksinya. Aku tidak tahu harus menyelesaikan kalimat itu bagaimana. Kata, terkejut, terlalu kecil. Kata, shock, terlalu dangkal. Yang kulihat tadi bukan hanya kaget, tapi seperti seorang manusia yang menemukan potongan jiwanya setelah hilang begitu lama sampai ia tidak yakin itu nyata. Alis Pak Dharma terangkat sedikit. Matanya fokus. Kalung. Aku mengeluarkan kalung itu perlahan dari balik kerah. Logamnya memantulkan cahaya pantry. Terlihat sederhana, tapi penuh cerita diam. Pak Dharma memandangnya lama. Sangat lama.
hingga aku merasakan angin keheningan menembus tubuh. Itu mirip sekali. Suaranya pecah, hampir tidak terdengar. Mirip sesuatu yang pernah kulihat dulu. Jantungku seolah berhenti berdetak. Mirip apa, Pak? Pak Dharma menggeleng, menutup pintu agar tidak ada orang lain mendengar, lalu bicara lebih pelan. Waktu dulu saya pernah lihat Bu Naila menangis diam-diam di parkiran basement. Tangannya menggenggam sesuatu. Benda kecil berbentuk lingkaran. Mirip kalungmu. Aku terpaku. Kalungku bukan hanya benda kecil dari ibu. Ia adalah sesuatu yang terhubung pada dunia yang jauh lebih besar dariku, dan nyatanya lebih dekat kepada seseorang yang hidup di lantai atas jauh dari jangkauanku. Pak Dharma menatapku lama. Raka, kamu harus hati-hati. Hati-hati kenapa, Pak? Karena jika sesuatu dari masa lalu kembali, itu tidak pernah datang tanpa harga. Suara itu berat, seperti ramalan dari seseorang yang sudah melihat badai sebelum semua orang merasa angin bergerak. Aku meremas ujung meja lagi, tapi saya tidak melakukan apa-apa. Terkadang, jawabnya lirih, kita tidak perlu melakukan apa-apa untuk menjadi pusat badai. Takdir hanya memilih kita. Kata, takdir, itu menggema, seperti pintu yang perlahan terbuka, menyingkap sesuatu yang tidak bisa ditutup lagi. Aku merasakan mata panas, bukan karena ingin menangis, tapi karena dunia yang kukenal terasa mulai retak. Aku hanya seorang OB, seorang anak yang memegang kalung ibunya sebagai penuntun hidup. Aku tidak pernah meminta terhubung dengan rahasia seseorang yang begitu berkuasa, seseorang yang hidup di dunia lain. Namun kini, seolah benang waktu menarikku tanpa izin. Pak Dharma menepuk bahuku. Kalau kamu merasa bingung, jangan lawan. Dengarkan hatimu. Orang yang dikejar masa lalu biasanya butuh seseorang yang tidak datang untuk menghakimi. Aku terdiam lama. Kata-katanya masuk seperti hujan halus di tanah yang kering. Saat ia pergi, pantry terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Aku berdiri di sana, memandangi kalung di tanganku. Logamnya hangat, seolah menyimpan kehangatan tangan ibuku. Atau mungkin kehangatan cerita yang lebih tua dari usiaku sendiri. Aku memasukkannya kembali ke bawah seragam, merasakannya melekat di kulit. Tidak lagi sekadar kenangan, tapi kunci. Dan aku belum siap membuka pintu apapun. Tapi pintu itu sudah retak, dan suara takdir sudah mulai terdengar dari celahnya. Aku menarik napas panjang, menatap lantai yang mengkilap dan bayangan wajahku di atasnya. Malam hampir tiba. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan apa itu gelap. Bukan karena tidak ada cahaya, tapi karena ada kebenaran yang bergerak di baliknya, perlahan menuju permukaan. Pagi berikutnya datang seperti bisikan yang tidak sabar. Langit baru mulai berwarna pucat ketika aku terbangun. Mataku langsung terbuka tanpa perlu alarm. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Ada rasa yang tidak bisa kutinggalkan di tempat tidur. Rasa seperti seseorang yang tahu bahwa hari ini bukan lagi hari biasa. Bukan lagi sekadar menyapu lantai dan membersihkan meja. Hari ini, ada sesuatu yang menunggu. Aku duduk sebentar, memegang kalung itu. Logamnya dingin tapi terasa hidup. Ada momen kecil di mana aku ingin menyimpannya, menyembunyikannya, atau bahkan meninggalkannya. Tapi kalung ini satu-satunya bagian dari ibuku yang selalu kupeluk dalam gelap. Satu-satunya benang yang menghubungkan aku dengan masa sebelum dunia menjadi keras. Aku menggenggamnya lebih erat lalu menggantungkan kembali di leher. Di dapur kos-kosan, aroma sederhana mie rebus dari kamar sebelah menyapa. Namun aku bahkan tidak punya selera. Sarapan untukku hari ini hanyalah napas panjang dan pikiran yang tidak bisa diam. Langkahku menuju kantor terasa seperti melangkah menuju sesuatu yang tidak bisa kutebak ujungnya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku takut, bukan takut pada pekerjaan, tapi takut pada jawaban yang mungkin kutemukan. Saat sampai di gedung kantor, semuanya tampak sama. Lantai lobi berkilau, pegawai berseliweran dengan kopi takeaway di tangan, dan suara keyboard berpadu dengan sapaan pagi yang sopan tapi hambar. Namun dalam kepalaku, semua itu hanya gema tanpa isi.
Aku baru saja menaruh peralatan kebersihan ketika suara panggilan dari speaker lantai terdengar kecil namun tegas. Raka ke lantai eksekutif, segera. Langkahku berhenti. Dunia seolah memegang bahuku untuk memastikan aku mendengar dengan jelas. Suara itu bukan panggilan lantai bawah, bukan panggilan pantry. Itu panggilan formal, singkat, padat, berwibawa. Dan meski tidak disebutkan dengan nama, aku tahu suara siapa yang ada di belakang keputusan itu. Bukan siapa-siapa yang lain. Tidak mungkin. Hanya satu orang yang bisa memanggilku seperti itu. Tanganku yang memegang kain lap sedikit gemetar. Aku menelan ludah dan menyahut perlahan. Iya. Yap. Aku melangkah menuju lift. Mencoba tetap tegak meski dadaku bergejolak. Saat pintu lift terbuka, aku menatap pantulanku di dinding logam. Seragam sederhana, wajah lelah, mata sedikit gelap karena kurang tidur. Seseorang yang hidup di garis bawah dunia bisnis ini. Seseorang yang tidak pernah masuk dalam daftar nama yang patut diingat. Namun hari ini, seseorang memanggilku ke dunia atas. Lift melaju naik. Setiap angka yang berubah terasa seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang belum siap kuhadapi. Ketika pintunya terbuka, aku keluar pelan. Lorong sunyi. Tidak ada suara tawa. Tidak ada rapat tergesa. Hanya ketenangan tinggi yang menekan. Sekretaris Naila menatapku saat aku mendekat. Wajahnya netral, tapi matanya menyiratkan sesuatu. Kewaspadaan. Mungkin sedikit penasaran. Mungkin juga perintah untuk berhati-hati. Mas Raka, silakan masuk. Bu Naila menunggu. Aku mengangguk kecil, merasakan tenggorokan mengering. Pintu ruang CEO terbuka. Cahaya lembut dari jendela besar kembali menyambutku. Dan di sana, Naila berdiri. Tidak di meja, tidak di dekat laptop, tapi di sisi ruangan, dekat rak buku, seolah sedang menunggu seseorang dengan hati yang berat. Ia menatapku lama. Tidak ada kemarahan, tidak ada tekanan. Hanya sebuah ketenangan yang justru membuat suasana semakin menegangkan. Masuk, Raka. Aku melangkah masuk. Pintu tertutup perlahan di belakangku seperti mengurung setiap ragu agar tidak kabur. Untuk sesaat tidak ada suara. Hanya napas kami yang pelan dan hampir sama ritmenya. Aku ingin bicara dengan kamu. Suaranya tenang. Namun setiap huruf mengandung beban yang tidak bisa ditinggalkan. Tentang kemarin. Jantungku memukul dadaku. Aku menunduk. Berusaha tampak profesional. Maaf kalau kemarin saya salah atau... Tidak. Ia memotong pelan tapi tegas. Kamu tidak salah. Kalimat itu memukul hatiku dengan cara yang aneh. Seperti seseorang membuka pintu kecil ke dalam kehangatan dan ketakutan bersamaan. Ia melangkah mendekat. Namun tetap menjaga jarak nyaman. Kalungmu. Aku pernah melihat yang sama. Aku menatapnya. Bingung. Jantungku serasa berhenti. Ia menarik napas dalam. Kalung itu milik seseorang yang sangat berarti bagiku. Sesak. Itulah kata paling tepat menggambarkan dadaku. Aku belum tahu siapa orang itu. Tapi aku bisa merasakan kedalamannya hanya lewat nada suaranya. Nada yang seolah membawa 20 tahun luka yang tidak pernah sembuh. Aku tidak tahu apa hubunganmu dengan orang itu. Lanjutnya pelan. Tapi saat aku melihatnya kemarin, aku merasa seperti waktu berhenti. Dan semua yang selama ini kutekan, kembali. Aku tidak berani bergerak. Tidak tahu apa yang harus dikatakan. Aku hanya bisa berdiri dengan tangan yang gemetar halus. Boleh aku melihatnya lagi? Tanyanya pelan. Tidak ada otoritas dalam suaranya. Hanya permohonan. Dan permohonan itu terasa lebih kuat dari perintah apapun. Dengan tangan pelan, aku menarik keluar kalung itu dari balik rah. Naila menatapnya seperti melihat amanat yang dikirimkan kembali dari masa lalu. Matanya bergetar. Napasnya pendek. Wajahnya nyaris runtuh. Aku pernah memegang kalung yang sama, bisiknya. Dulu, di hari terakhir aku melihat seseorang yang tidak pernah kembali. Ada kesunyian yang turun begitu dalam hingga rasanya seluruh lantai ikut menahan napas. Aku menggenggam kalung itu, dan entah kenapa ada dorongan kecil untuk memberanikan diri berkata, "Kalung ini dari ibu saya, Bu." Ia bilang,
Kalung ini menyimpan cerita yang akan saya mengerti suatu hari nanti. Naila menutup mata. Air matanya tidak jatuh, tapi tertahan kuat, dan itu justru lebih menyiksa untuk dilihat. Nama ibumu siapa? Pertanyaan sederhana yang terasa seperti guntur di dadaku. Aku menjawab pelan. Maya. Naila membuka mata perlahan, dan untuk pertama kalinya aku melihat bukan CEO, bukan pemimpin besar, tapi seorang perempuan yang berusaha menahan seluruh dunianya agar tidak runtuh. Maya. Nama itu seolah membentur ruangan. Ia menatapku tanpa berkedip, seperti seseorang yang baru saja menemukan jejak dari seseorang yang ia cari bertahun-tahun tanpa pernah mengaku pada dunia. Dan saat itu, aku merasakan dunia mengerut, menyempit pada satu titik kecil. Satu nama, satu memori, satu kalung, satu kehidupan sederhana yang tiba-tiba terikat pada sesuatu yang jauh lebih besar. Aku tidak tahu apa yang akan datang setelah ini. Tapi aku tahu satu hal. Aku bukan lagi hanya seorang OB yang kebetulan lewat. Sesuatu sedang terungkap. Dan aku sudah berada terlalu jauh di dalam untuk kembali mundur. Dan saat Naila mengucapkan kata pelan yang seakan merobek udara, aku mengerti bahwa pintu masa lalu itu akhirnya terbuka. Maya. Ia berbisik, lirih tapi jelas. Aku mengenalnya. Dunia berhenti. Dan dadaku jatuh dalam keheningan yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Nama itu meluncur dari bibirnya seperti hembusan angin yang membawa serpihan masa lalu. Maya. Begitu pelan, begitu lembut, begitu penuh makna hingga rasanya dunia ikut menunduk mendengarnya. Aku berdiri kaku, seperti tubuhku menolak menerima kenyataan bahwa seseorang di puncak kuasa pernah menyentuh nama itu dengan hatinya. Seumur hidup, aku mengenal Maya hanya sebagai sosok ibu, perempuan sederhana yang membesarkanku sendirian, penuh keteguhan, penuh kasih yang diam-diam bekerja tanpa perlu disaksikan siapapun. Ia bukan tokoh besar, bukan wanita karir, bukan perempuan glamor. Ia hanyalah dunia kecil tempat aku belajar bertahan. Dan kini, nama itu digenggam oleh seseorang yang hidup di atas ribuan langkah orang lain. Aku, suara Naila bergetar. Tidak pernah menyangka akan mendengar nama itu lagi. Langkahku goyah, tetapi aku tetap berdiri. Aku tidak boleh runtuh di momen seperti ini, meski napasku mulai terasa berat. Ibu, tidak pernah cerita tentang masa lalunya, kataku pelan. Dia hanya bilang, ada masa yang tidak bisa ia ulang. Naila menutup matanya sesaat, seperti seseorang yang baru saja melihat wajah lama melalui tirai kabut. Ketika ia membuka mata lagi, sorotnya berbeda, lebih dalam, lebih rawan. Aku dan Maya, kami seperti adik sendiri, ucapnya perlahan. Kami tumbuh bersama, menghadapi dunia dengan cara kami masing-masing. Dalam hidupku yang dingin, Maya adalah satu-satunya yang membuat dunia tidak terasa menakutkan. Aku menelan ludah yang terasa kasar. Sangat sulit membayangkan ibuku, perempuan yang aku lihat selalu bekerja tanpa keluh, yang bajunya sederhana, yang senyumnya hangat, berada di dunia yang sama dengan perempuan elegan di hadapanku. Lalu, kenapa ibu pergi? Suaraku nyaris tidak terdengar. Naila tersenyum getir, seolah menahan cerita yang sudah lama ia kubur dalam. Hidup kami berubah ketika tragedi itu terjadi. Ia memandang lantai, seperti mencari potongan memori yang tercecer. Aku kehilangan seseorang. Dan Maya, ia kehilangan diriku. Semua menjadi terlalu berat. Dan pada akhirnya, ia memilih pergi. Itu caranya bertahan. Hening seperti janji yang tidak pernah ditepati. Aku merasakan udara di ruangan ini seperti ikut menahan napas. Mata Naila berkaca. Namun air itu tidak jatuh. Tangannya meremas tepi meja. Seolah jika ia melepaskannya, tubuhnya akan runtuh. Aku mencarinya, bisiknya, bertahun-tahun. Tapi saat aku tiba, dia sudah tidak ada. Seketika dadaku seperti tersayat. Ibu pergi ketika aku masih terlalu kecil untuk mengerti banyak hal, dan aku bahkan tidak tahu bahwa seseorang mencarinya, merindukannya, menunggu di tempat yang tak pernah ia datangi lagi. Ada rasa hangat dan sakit membaur menjadi satu. Seperti menemukan pintu yang selalu tertutup dan mendadak terkuak terbuka, tapi hanya untuk menunjukkan ruangan yang kosong.
Aku berusaha menahan emosi, namun pertanyaan itu menembus batas dalam diriku. Kenapa? Beliau tidak kembali, Bu. Naila menatapku, dan untuk pertama kalinya aku merasa tatapannya tidak melihat dunia luar, tapi langsung ke tempat paling rapuh dalam diriku. Karena luka tertentu, tidak bisa kembali ke awalnya. Kadang, satu kehilangan menciptakan jurang panjang di hati. Dan Maya memilih hidup yang jauh dari bayangan masa lalu. Aku menggenggam kalung itu. Dada terasa seperti digenggam sesuatu yang tidak mau melepaskan. Ibu selalu bilang kalung ini akan membawa kebenaran, kataku lirih. Aku pikir itu cuma doa. Tapi sekarang, aku bingung, Bu. Kenapa semua ini terjadi pada saya? Pertanyaan itu bukan hanya keluar dari mulutku. Itu keluar dari hati seorang anak yang tumbuh dengan setengah cerita, dengan potongan masa kecil yang hilang, dengan doa ibu yang tidak pernah selesai. Naila berjalan perlahan mendekat. Langkahnya tenang namun penuh gentar. Ketika ia berhenti di depan, jarak kami hanya beberapa langkah. Ia menatap kalung itu. Matanya seperti menyentuh logam dingin itu dengan kenangan yang jauh lebih hangat. Kalung itu bukan sekadar benda, katanya. Itu janji. Itu penanda bahwa kamu bagian dari kisah yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Hening, sini. Rasa berat yang tidak menindas, tapi mengubah. Aku tidak tahu kenapa kamu yang membawanya, Raka. Lanjutnya. Tapi aku yakin, Maya mempercayakan sesuatu besar padamu. Dan aku tidak bisa mengabaikan itu. Aku tidak bisa menatap langsung untuk sesaat. Rasanya seperti sedang berdiri di antara dua dunia, dunia kecilku, dan dunia besar yang tiba-tiba menarikku masuk tanpa peringatan. Dunia ibu yang tidak pernah ia ceritakan. Dunia seseorang yang mencarinya dalam sunyi. Dunia janji yang belum selesai ditebus. Ketika aku akhirnya mengangkat kepala, aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat pada Naila sebelumnya. Bukan kekuasaan, bukan wibawa, bukan ketegasan, tapi rasa takut. Takut kehilangan lagi. Takut berharap lagi. Takut mempercayai sesuatu yang mungkin kembali pergi. Raka? Suaranya sangat pelan, namun setiap huruf membawa makna yang mengguncang. Aku tidak tahu siapa kamu dalam cerita ini. Tapi aku ingin tahu. Ucapan itu jatuh seperti hujan pertama pada tanah kering, membangkitkan, tapi juga membuat tanah retak menelan air. Aku menarik napas panjang, menahan pandangannya. Saya juga ingin tahu, Bu. Jawabku, suara pecah namun tegas. Karena seumur hidup, aku hanya tahu satu bagian. Naila mengangguk pelan. Dan pada momen itu, terasa seperti dua dunia yang lama hilang mulai menemukan jalur untuk kembali bersentuhan. Tidak dengan kepastian, tidak dengan jawaban penuh, tapi dengan keberanian untuk bertanya. Karena terkadang, perjalanan menuju kebenaran bukan dimulai dari kepastian, melainkan dari dua orang yang sama-sama haus akan jawaban, berdiri di depan pintu yang sama, berani mengatakan, "Aku siap mengetahui." Dan hati kecilku bergetar. Sebab aku tahu, apapun yang datang setelah ini, hidupku tidak akan pernah kembali seperti dulu. Ruangan itu seakan menelan suara. Tidak ada yang bergerak, tidak ada denting jam. Bahkan nafas pun terasa ditahan oleh dinding kaca yang menyaksikan dua dunia bertabrakan pelan. Aku, si anak kos dengan seragam abu yang lusuh. Dan Naila, wanita yang mengatur arus perusahaan besar dengan ketegasan yang membuat banyak orang menunduk. Kami berdiri jarak beberapa langkah. Namun di antara kami ada sesuatu yang jauh lebih dekat. Masa lalu yang belum selesai. Naila menghela napas perlahan. Seperti seseorang yang bersiap mengungkap luka yang terlalu lama dikurung. "Raka," ucapnya. Suaranya tenang namun pecah dalam ujungnya. "Kamu perlu tahu sesuatu." Aku menegang. Dadaku bergetar. Seperti jantung takut berlari tapi juga tak sanggup berhenti. "Aku kehilangan seseorang 22 tahun lalu," katanya lirih. "Seorang anak. Bukan anak kandungku. Tapi seseorang yang ingin aku jadikan bagian dari hidupku." Aku menelan ludah. Kata, "anak," memantul berkali-kali di kepalaku. Anak itu, putra sahabatku. Napasnya tertahan.
Putra Maya. Detik itu, dunia seperti berhenti. Bukan karena kejutan besar, tapi karena kepingan puzzle yang selama ini berputar di langit hati tiba-tiba jatuh pada tempatnya. Aku memaku kaki ke lantai. Tak mampu maju, tak mampu mundur. Sejuk AC mendadak hilang, diganti gelombang panas dari dalam tubuhku sendiri. Naila melanjutkan pelan. Saat Maya mengalami insiden itu, aku ada. Aku berjanji akan menjaga kalian. Aku berjanji akan menebus nyawa yang hilang di hari itu. Matanya berkaca, tapi sorotnya tetap kokoh. Tapi sebelum aku bisa mengulurkan tangan, kamu hilang. Panti tempatmu berada pindah. Catatanmu terputus. Aku mencarimu, tapi dunia terlalu luas untuk seseorang kecil yang tidak ingin ditemukan. Jantungku berhenti sesaat. Seseorang yang tidak ingin ditemukan. Itu bukan aku. Itu masa lalu yang memutus tali tanpa izin. Aku bahkan hampir menyerah, katanya sambil tersenyum getir. Lalu kemarin, kalung itu muncul. Benda yang dulu Maya genggam sambil memohon agar aku melindungi anaknya jika sesuatu terjadi. Aku merasakan tubuhku terseret dua masa. Masa ketika ibu memelukku terakhir kali dalam pelukan yang tidak sempat berpamitan. Dan masa ini, ketika aku berdiri di tempat aku tidak pernah membayangkan menjadi bagian dari cerita siapapun. Kalau begitu, suaraku patah. Kenapa ibu tidak bilang apapun pada saya? Pertanyaan itu keluar bersama perasaan campur aduk. Marah, sedih, bingung, rindu pada sesuatu yang tidak pernah kumiliki. Naila tersenyum lembut. Meskipun wajahnya jelas menahan sesuatu yang berat. Karena Maya tidak ingin kamu tumbuh dengan beban. Tangannya gemetar sedikit. Dia ingin kamu mengenal dunia sebagai dirimu sendiri dulu, bukan sebagai seseorang yang harus menanggung masa lalu orang lain. Ada keheningan dalam dadaku yang rasanya seperti laut yang baru melahirkan badai. Air mata yang tidak mau jatuh justru menimbulkan rasa panas di belakang mata. Aku berbisik. Tapi kenapa sekarang? Nadanya tenang. Namun penuh ketegasan yang tidak dapat dibantah. Karena takdir punya waktu sendiri, Raka. Dan hari ini, ia memanggil kita kembali ke cerita yang belum selesai. Aku memejamkan mata. Kata, takdir, tidak lagi terdengar seperti dongeng murahan. Ia terasa nyata, terlalu nyata. Saat membuka mata, Naila sudah sedikit lebih dekat. Tidak terlalu dekat untuk menyentuh. Tapi cukup untuk membuatku merasa tidak lagi sendirian. Aku tidak ingin mengganti hidupmu. Aku tidak ingin mengambilmu dari apa yang membuatmu menjadi kamu. Ia menatapku dengan mata yang sudah tidak memimpin, tapi merangkul. Aku hanya ingin memperbaiki janji yang tidak pernah sempat kutepati. Dada terasa penuh, seperti seluruh ruang di dalamnya tidak cukup untuk menampung rasa haru, syukur, dan takut. Aku tidak datang untuk menjadikanmu bayangan masa lalu, ujarnya. Aku datang karena kamu layak tahu kebenaran. Kamu layak punya pilihan. Kamu layak memiliki dunia yang tidak menutup pintu hanya karena kamu lahir tanpa nama besar. Aku menggigit bibir. Kalimat itu menusuk, tapi hangat. Dan di saat itulah aku sadar. Selama ini aku bertahan dengan satu hal, diam. Diam untuk tidak menyalahkan hidup. Diam untuk tetap berdiri, diam untuk menghormati perjuanganku sendiri. Dan kini, diam itu pecah. Suaraku gemetar. Tidak tahu harus merasa apa. Tapi saya, berterima kasih. Kalimat itu sederhana, namun jujur sepenuhnya. Karena meski jiwaku belum selesai menerima semuanya, aku tahu satu hal, aku tidak lagi berjalan tanpa arah. Naila tersenyum. Kali ini benar-benar tersenyum. Bukan senyum pemimpin, bukan senyum formal. Senyum seseorang yang baru saja menemukan potongan jiwanya yang hilang. Kita tidak perlu buru-buru, katanya lembut. Yang penting, hari ini kamu tahu, kamu tidak pernah ditinggalkan sendirian oleh dunia. Aku menarik napas panjang. Dunia yang sama yang dulu terasa besar dan asing kini mulai terasa seperti halaman buku yang akhirnya mulai mau memberiku ruang untuk menuliskan namaku sendiri. Perlahan aku membungkuk hormat, bukan karena jabatan, tapi karena hati. Terima kasih, Bu.
Ia mengangguk pelan. Dan saat aku melangkah keluar dari ruangan itu, langkahku tidak lagi sama. Lantai marmer itu tidak lagi hanya jalan untuk pulang ke kos sempit. Ia terasa seperti awal dari jalan baru, tidak glamor, tidak mudah, tapi nyata. Jalan tempat aku tidak lagi menjadi bayangan yang lewat, melainkan seseorang yang membawa nama, kisah, dan janji yang akhirnya menemukan tempatnya. Hidup tidak langsung berubah seketika. Langkahku masih berat, napasku masih bergetar, pikiranku masih penuh tanda tanya. Namun kini, ada sesuatu yang aku punya yang dulu tidak pernah kumiliki. Arah. Dan di ujung lorong itu, aku merasakan hatiku berkata pelan, "Ibu, aku sedang menuju tempat yang kau harapkan aku temukan." Dan aku tidak berjalan sendirian lagi. Cerita ini belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya, aku siap melanjutkannya.